يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اغفر لنا ما مضى. الحمد لله من أكرم بالنعم ثم الصلاة على المختار ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والله نسأله التوفيق والظفر لحفظ أسمائه سهلا بلا سأم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أسماؤه 100 إلا بواحدة فاحفظ بها تدخل الجنة بالسلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله رحمن الرب الرحيم بنا أبعدنا الملك القدوس عن سقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسلمنا سلاما مؤمنا وجدي بحسن خاتمة فضلا لدى الخاتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ويا مهيمننا آمن لروعتنا وانصر فأنت عزيز قاسم الخاسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah pengajian Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, juga remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di malam hari ini, di malam Sabtu sebagaimana biasa, setiap malam Sabtu ada pengajian di Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini mudah-mudahan mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas sa'idin. Hadirin, malam hari ini kita sengaja baca kitab Hadis Riyadhis Shalihin, yaitu halaman 123 hadis ke-7 ya. Ini akan menerangkan tentang masalah, ya mungkin kata orang sekarang, korupsi, saudara-saudara ya. masalah korupsi. Jadi korupsi itu bukan berarti
istilahnya dia mematok atau menekan seseorang untuk bayar sekian. Tapi bisa juga itu dalam agama korupsi bila mana seseorang memberikan hadiah kepada pejabat begitu. Nanti ini dalam hadis kita ini yaitu ada seseorang diangkat oleh Nabi jadi pejabat, jadi pegawai ngurusin zakat atau panitia zakat begitu. Zaman Nabi dulu memang zakat diparanin, dijemput begitu. Jadi itulah gunanya diangkat panitia, diangkat pegawai zakat. Jadi ada pegawai zakat yang kerjaannya mendatangi orang-orang kaya, menarik zakat begitu. Ada juga pegawai zakat yang kerjaannya menjaga yaitu gudang zakat. Dan zaman dulu kan zakat berbentuk gandum, berbentuk korma, bahkan berbentuk hewan. Ada zakat kambing, ada zakat sapi, atau ada zakat onta gitu. Nah, itu kan perlu kandang kalau hewan. Kalau semacam makanan perlu gudang begitu. Maka ada yang jaga, ada satpamnya, bahasa sekarangnya begitu. Nah, mereka itu adalah panitia zakat ya. Jadi panitia zakat itu diangkat oleh Nabi, ya Nabi sebagai presiden lah, ya mengangkat pejabat-pejabat tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita baca satu-satu hadisnya nomor 7 wa an Abi Humaidin. Ini hadis dari Abi Humaid ya. Abi Humaid nama panggilan, nama sebenarnya Abdurrahman bin Sa'ad ya. As-Sa'idi radhiyallahu an. Qala berkata Abdurrahman, ista'malan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengangkat seorang pegawai. Ya, istamala memakai, ya bahasa kerennya mengangkat lah. Nabi mengangkat seorang pegawai laki-laki, rajulan. Minal Azdi, dari suku Azdi. Ya, dari suku Azad, begitu. Yuqalu lahu Ibnul Lutbiyah. Orang tersebut disebut namanya Ibnul Lutbiyah. Ya. Nah, diangkat ala sodakoh. Ya, diangkat untuk mengurusi zakat. Ya, as-sadaqah artinya zakat begitu. Ya. Nah, cerita singkatnya dia datang kepada orang-orang yang wajib zakat. Kemudian diambilin itu, ya, dibawalah laporan kepada Nabi. Nah, ini ceritanya falamma qadima, tatkala itu Ibnu Lutbiyah datang, qala dia berkata kepada Nabi, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Wahai Nabi, ini buat kamu yaitu zakat ya. Ini buat kamu yaitu zakat dan ini buat saya sebagai hadiah dari yang bayar zakat. Nah, ini dia nih yang namanya hadiah, tapi hadiah karena jabatan, bukan semata-mata hadiah. Kalau semata-mata hadiah halal tulen. Bahkan Nabi suruh tahadau tahabu. Hendaklah kamu saling memberi hadiah, akan menimbulkan kecintaan. Begitu, disuruh saling memberi hadiah. Tapi di sini hadiah bukan tempatnya, karena dia sebagai pegawai. Jadi pegawai nggak berhak untuk menerima hadiah dari orang-orang yang diurusin. Pegawai itu berhak menerima gaji doang. Nih, jadi dikatakan ini oleh Ibnu Lutbiyah yang diangkat oleh Nabi sebagai pengumpul zakat. Dikatakan tuh, dia berkata kepada Nabi, hadza lakum. Ini wahai Nabi buat kamu. Maksudnya buat Nabi ini maksudnya buat zakat. Ya. Wa hadza uhdiya ilayya. Adapun ini dihadiahkan buat saya. Maksudnya dihadiahkan oleh orang yang bayar zakat. Misalnya zakat kambing. Ada orang zakat kambingnya misalnya 2 ekor atau 5 ekor begitu. Sesuai dengan apa yang dimiliki tuh ada hitung-hitungannya. Ya nggak main tebak, nggak main kira-kira. Itu ada istilahnya hitungannya. Punya kambing 40 ekor dikenakan sekian begitu. Ya. Nah itu dia mengatakan
kalau kambing yang ini wahai Nabi, ini harta zakat. Adapun ini kambing saya dikasih hadiah oleh yang bayar zakat. Begitu. Ya, kalau itu kebetulan yang bayar zakat kambing misalnya. Kalau yang bayar zakat kurma, ya mungkin ini hadiah 2 kilo buat saya. Nah ini 10 kilo punya zakat. Gitu. Dia ngomong begitu kepada Nabi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Faqama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berdiri. Nabi berdiri alal mimbar, nggak tanggung-tanggung di atas mimbar, di atas ketinggian begitu, biar kelihatan. Ya. Kemudian ketika sudah sampai di mimbar, ya biasalah Nabi mengucapkan salam, kemudian muji-muji. Nah, ini muji-muji, fahamidallaha wa asna alaih. Maka Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan seperti yang biasa kita baca itu, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, begitu. Wa bihi nasta'in. Nah, itu muji-muji itu, ya. Jadi Nabi naik di mimbar. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian summa qala. Kemudian diceritakan Nabi melanjutkan perkataan dan sabdanya, apa kata beliau? Amma ba'd. Nah, itu biasa memang dalam khutbah, dalam pembicaraan, itu amma ba'd itu adalah tanda perpindahan dari memuji kepada isi omongan, begitu. Ya, setelah muji-muji selesai, ada kalimat amma ba'd. Itu untuk pindah omongan. Ya. Orang dulu artiin dan kemudian daripada itu. Ya. Nah, itu dalam ilmu berbicara itu ya. Jadi Nabi pun mengatakan amma ba'd. Fa inni astamilur rajula minkum. Maka sesungguhnya saya mengangkat seorang laki-laki di antara kamu. Alal amali, atas suatu kerjaan, yaitu kerjaan narikin zakat. Mimma wallani Allah, dari kerjaan yang Allah serahkan kepada saya. Jadi memang ini kerjaan dari Allah. Allah nyerahin kepada Nabi. Itu ada ayat berbunyi khud min amwalihim sodakotan itu. Sodakotan ini artinya zakat ya. Khud min amwalihim, wahai Nabi. Ini ayat emang ditujukan kepada Nabi. Khud begitu, kalimat perintah. Ambillah dari harta mereka sebagai zakat. Nah Nabi kan nggak mungkin nanganin sendirian. Maka Nabi angkat pegawai. Nah ini dia. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya saya mengangkat seorang pegawai dari kerjaan yang Allah serahkan kepada saya. Itu bahasa nabinya nih, fa inni astamilur rajula minkum alal amali mimma wallani Allah. Fayati fayaqulu, maka orang tersebut yang saya angkat datang kepada saya, dia berkata, hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat li. Ini wahai Nabi, ini harta zakat, adapun itu adalah hadiah buat saya. Laporan dia, ini orang jujur. Ya, emang di zaman Nabi banyak kan jujur. Ya, dia terus terang. Ya, mungkin kalau kita hadiah gue kantongin duluan, ataupun gue simpen duluan di sono. Ntar yang gue serahin ya zakat aja. Ya, ini enggak nih orang jujur juga. Cuman karena mungkin dia belum tahu. Ya, belum tahu dia. Nah di sini Nabi luruskan ntar. Jadi orang ini nih pegawai yang Nabi angkat, dia menyerahkan ini hadiah, adapun itu harta zakat. Begitu. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, apala jalasa fi baiti abihi au ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqa. Kenapa dia tidak duduk aja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya sehingga datang itu hadiah kepadanya kalau dia benar-benar jujur. Maksudnya kalau emang dia jujur secara hukum itu hadiah, apakah itu hadiah datang kalau dia nggak jadi pegawai? Sejujurnya nggak bakalan datang. Itu hadiah karena jabatan. Nah, itu singkat katanya begitu. Hadiah karena jabatan itu haram. Ini udah di istilah kerennya diadopsi, dijadiin hukum oleh KPK. Ya, dijadiin suatu peraturan oleh KPK, namanya gratifikasi begitu, hadiah. Hadiah begitu. Anggap nih saya menteri sosial. Ya, menteri sosial saya ini. Pemerintah nyuruh saya apa ini duit sekian miliar.
beliin sembako. Ya, nah saya kan nyari ini, siapa ini pedagang yang top ini, yang bisa nyediain sembako sekian begitu. Berunding punya berunding, mungkin saya diam-diam. Berapa ini sembakonya sebungkus? Sebungkusnya nih Pak Ustadz 50.000 begitu. Ntar saya bagi Pak Ustadz 10.000. Kan pinter itu. Pak Ustadz saya bagi 10.000 gitu. Ini sih harganya 50.000. Ya, ntar paling saya terima 40. Yang ceban itu satu bungkus buat Pak Ustadz. Kalau 1 juta bungkus kali 10.000. Itu yang terjadi itu. Kalau nggak salah yang Menteri Sosial ditangkap apa? Begitu saudara-saudara. Ya. Dia kan sebagai menteri, dia kan menjadi pegawai lah, kalau bahasa jeleknya pegawai, bahasa kerennya pejabat begitu. Dia pegawai Jokowi kan begitu. Dia pegawai, kudunya harus terus terang. Iya, istilahnya ini harganya 50.000. Saya dikasih setiap sebungkus 10.000. Ya kalau saya jadi Jokowi ya kita ngomelin dia, apaan lu bilang? Kan begitu. Mendingan lu ngomong aja tuh sama yang apa itu pedagang. Jadi sekarang satu bungkus 40.000 aja. Artinya pegawai itu nggak usah diberi hadiah setiap bungkus 10. Nggak perlu. Mendingan satu bungkus 40.000. Jadi nanti negara bayar satu bungkus 40.000. Ada 1 juta bungkus ya kaliin aja. Kan begitu kan jadi tambah murah. Murah kalau begini jadi biaya mahal. Itu korupsi membuat biaya mahal. Iya. Aturan tuh kalau dia sebagai istilahnya tadi menteri sosial, dia benar ingin ya sebagai pembantu presiden, ingin berbuat baik, ditawar. Sekarang saya nggak usah dikasih hadiah 10.000. Mendingan lu turunin harganya yang tadinya gocap jadi 40. Saya sih cukup dengan gaji doang. Oh ada enggak yang begitu? Saya gaji doang udah. Maka tuh maaf ya, pegawai siapapun dia. Nggak boleh itu. Mulai dari yang paling pendek, anggaplah di kelurahan. Terus pegawai kecamatan, pegawai gubernur, wali kota, gubernur, menteri. Nggak boleh nerima hadiah dari orang yang diurusin. Emang zamannya berkata apa? Di kita ini, padahal di kita banyak orang Islam. Orang Islam di Indonesia ya sekian puluh persen lah, 90% misalnya. Semestinya di paling depan jalanin agama. Agama melarang nerima hadiah. Boro-boro nyolong begitu. Hadiah aja nggak bisa. Saya cukup katanya nerima gaji doang. Jadi ini orang mengatakan, haza hadiyatun uhdiyatli. Maka Nabi balikin, apala jalasa fi baiti abihi. Apakah kalau dia duduk di rumah bapaknya, au ummihi di rumah ibunya, hatta ta'tiyahu hadiyatuh, sehingga datang tuh hadiah kepadanya, in kana shodikon, bila mana dia jujur. Ya, sejujurnya kalau seseorang nggak jadi pegawai, kayaknya nggak mungkin ya hadiah datang ke rumah dia. Ya, itu hadiah gara-gara dia jadi kudunya hadiah itu dikembalikan atau diterima, tapi masukin kas negara. Begitu. Jadi dia bagaimana? Dia cuma ngambil gaji doang. Itu yang jempol itu. Maka kalau negara begitu makmur, subur Indonesia lah. Iya, makmur, subur saudara-saudara. Tapi kan sekarang nggak bisa begitu. Ya cuma ngomongan doang di atas, ngomongannya korupsi, berantas. Tapi yang jalan-jalan terus. Iya. Malah yang berat saudara-saudara itu korupsi yang langsung kepada rakyat. Itu yang rakyat berasa. Itu yang rakyat merasa. Kalau korupsi tingkat atas paling negara dirugiin. Tapi kalau korupsi di bawah rakyat yang langsung dirugiin. Ya, aturan biayanya 1 jutaan, 2 jutaan ini melembung. Ya, jadi rakyat yang ketekan. Begitu, kasihan dong, nih kaget dia nggak pikirin ke sono. Kalau seandainya seperti menteri sosial dikorupsi begitu, itu duit negara dikorupsi. Ya bukan bolehin, tetap juga haram. Cuman negara yang dirugiin. Kalau ini kebanyakan rakyat langsung, teganya kan begitu. Bukan main.
Tega banget sama rakyat. Ya. Ini susah saudara-saudara hidup memang. Ya apa boleh buat, emang udah begini. Ya kata orang, ya udah jalanin aja hidup. Di negeri Indonesia mau dikata apa. Kemudian Nabi bersabda lagi nih. Tadi kan Nabi ngomel itu. Kalau emang diduduk di rumah bapaknya atau emaknya, emang datang tuh hadiah sejujurnya? Ya jawabannya kagak datang. Puyuh bebuntut, belut bebulu begitu. Gak bakalan datang. Oh nggak sangkan-sangkan orang kasih hadiah, orang kenal kagak lu. Begitu kasarnya. Itu hadiah karena lu pejabat aja. Ya, karena pejabat. Kemudian, wallahi demi Allah kata Nabi. Ini Nabi marah ini pidato dia. La yakhudhu ahadum minkum syai'a. Tidaklah mengambil salah seorang kamu dari sesuatu. Ya, mengambil apa aja sesuatu, duit lah, apalah, barang lah begitu. Bi ghairi haqqihi, yang bukan haknya. Itu bukan haknya, itu hadiah. Karena hadiah itu tadi kembali lagi karena jabatan begitu. Ya, jadi tidaklah salah seorang mengambil dari kamu sesuatu yang bukan haknya, illa laki Allah Ta'ala, kecuali nanti bertemu dengan Allah Ta'ala, yahmiluhu yaumal qiyamah, dibakalan bawa tuh barang yang diterima di dunia, dia akan bawa di hadapan Allah. Maksudnya akan dibeberin begitu. Dia akan dibeberin bahwa perbuatan jahatnya langsung kelihatan nanti. Langsung diperagakan. Misalnya dia dapat hadiah seekor kambing. Nanti bawa kambing dia. Kambingnya embek begitu. Orang tahu, wah ini dia nih. Yang ngambil hadiah ya atas nama hadiah, tapi si korupsi. Kata orang gratifikasi begitu. Maka KPK itu banyak namanya OTT. Apa itu OTT? Operasi tangkap tangan, langsung tangkap tangan, lagi ngasih duit langsung, iya, langsung dicekel saudara-saudara, ya, karena KPK kan istilahnya dia bisa nyadap omongan dari HP orang, udah nggak berkutik, ya. Baik, jadi Nabi marah, Nabi katakan, ya demi Allah, bila mana seseorang mengambil yang bukan haknya, nanti dia berhadapan dengan Allah, bahwa barang yang bukan haknya nanti dibawa sekalian, ya, diperlihatkan di depan umum. Fala a'rifanna ahadam minkum laki Allah yahmilu ba'iron lahu rugha. Maka tidaklah saya mengenal salah seorang dari kamu yang ketemu dengan Allah membawa seekor onta dan ontanya bersuara. Maksudnya nih Nabi pengenlah diogah ngelihat begitu. Ogah ada di antara umatnya yang tadi begitu tuh, yang tadi menerima hadiah. Nabi khawatir, ya. Nabi kan merasa sayang sama umatnya, maka sekarang dibilangin. Bahkan dikatakan, gue gak mau lihat nanti dah. Pokoknya gue gak ngelihat begitu. Kalau ada umatku nanti berhadapan dengan Allah membawa hasil korupsinya. Aku nggak mau lihat dah begitu ya. Fala a'rifanna ahadam minkum. Maka saya tidak akan mengenal salah seorang kamu, tidak akan melihat salah seorang kamu laki Allah, ketemu dengan Allah, yahmilu ba'iron, dia membawa onta, lahu rughaun, ini onta bersuara, suara onta tuh dah. Begitu. Au baqaratan, atau bawa sampi kali, laha khuwarun, dia bersuara juga. Kalau sampi kita tahu suaranya tuh moh, pakai moh nanti. Sampinya moh. Ya. Biar orang pada tahu, saudara-saudara. Au syatan, atau dia membawa kambing, tay'aru, bersuara. Ya suara kambing kita tahu juga embe udah nanti. Embe semua para hadirin itu yang korupsi, ya. Hampir begitu Nabi ancam. Tsumma rafa'a yadaihi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya ke langit, ya, menyampaikan kepada Allah itu, hatta ru'iya bayadu ibtaihi, sehingga kelihatan putih keteknya agak kelihatan, diangkat tangannya ke atas begitu, ya, ketek Nabi kelihatan tuh yang putih katanya. Faqala, Nabi sambil ngangkat tangan berkata, bersabda, Allahumma hal balagtu, ya Allah, saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan, karena ini masalah serem. Ya benar-benar terjadi.
Ya, artinya ini masalah nanti akan terjadi. Maka di zaman Nabi larang banget begitu. Ya, Nabi larang banget sampai Nabi memohon kepada Allah itu menyatakan dia ingin terlepas, ogah dituntut begitu kasarnya. Wahai Nabi, saya sudah sampaikan. Ya, sudah sampaikan peraturan engkau bahwa pegawai tidak boleh menerima hadiah. Ya. Kalau bukan pegawai nggak ngapa-ngapa. Ya, kalau bukan pegawai yang ada gajinya, ketika ngurusin terima hadiah itu nggak bisa. Cuman kenyataannya kita sendiri ngerjain, saudara-saudara. Ini yang repot. Urusan apa aja dah. Ya, urusan ini, urusan ono, ya mesti pakai ya duit. Ya, kalau enggak ya mendem itu. Ya emang pegawai mentalnya begitu. Kalau nggak kasih duit nggak jalan. Padahal itu kan udah digaji. Cukuplah dengan gaji kamu. Kalau pengen kurang, merasa kurang, ya bisnis lagi. Tapi jangan rakyat lu teken kesianan. Rakyat lu teken kesianan. Ya bikin bisnis lagi apa? Ya apakah punya warung kah? Apa bagaimana? Ada gaji sedikit, ditabung, nanti beli apa? Ya. Pokoknya terserahlah, orang lebih pintar kali ya dalam cara mencari rezeki sebagai tambahan. Kalau nggak cukup, ya emang segitu emang gajinya. Gaji pegawai kan ditakar sekian. Ya misalnya sebulan berapa juta begitu, udah segitu. Kalau pengen lebih kerja tambahan. Misalnya ya maaf nih ya, mungkin malam-malam gue ngojek begitu, ya nggak apa-apa. Kan keren kalau begitu. Gue sih ngambil duit rakyat, gogah kan begitu. Gue mendingan ngojek malam-malam. Waduh, 4 jempol itu. 4 jempol tuh orang. Ya. Hebat sekali saudara-saudara. Kalau begitu. Ya. Kita ancungkan tangan begitu. Karena begitu jujur. Begitu hormat kepada rakyat begitu ya. Jadi memang berat ini. Masalahnya berat. Kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya ini di hadis nomor 8. Ya. Juga tentang itu tadi mengambil hak orang lain berarti. Ya. Jadi kalau mau diambil juga jangan masukin kantong. Serahkan ke kas negara begitu. Anggap ada orang mendesak, ya nggak apa-apa Pak, ini dah udah ambil. Ya dah sini saya ambil, tapi ini nanti saya masukkan ke kas negara. Gitu. Keren tuh dah. Ya. Mau ditolak tuh lebih bagus gitu. Yang penting dia nggak ngambil sedikit pun, dia hanya nerima gaji doang, itu yang halal tulen ya.